adalah pelita pada kaki dan terang pada jalan kami. Hanya firman-Mu yang mampu membuat kami terus bertahan di tengah-tengah dunia yang sukar dan sulit ini. Terima kasih, firman-Mu menerangi setiap langkah kami. Berbicaralah bagi kami, sebab hati kami sudah siap untuk terima isi hati Tuhan, untuk terima suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal 5, ini merupakan khotbah Yesus di bukit atau ucapan bahagia. 5 ucapan bahagia. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Ucapan bahagia khotbah Yesus di bukit. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Sembari saudara duduk saja, kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Matius 5 ayat 6 sampai 7. Yang sudah dapat katakan haleluya. Kita baca 2, 3, mulai. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Puji Tuhan. Tema khotbah pada minggu hari ini tanggal 13 Oktober tahun 2024 kuberikan tema dasar hidup sebagai orang Kristen. Apa dasarnya bagi kita orang yang percaya kepada dasarnya ini? Paling tidak dalam ayat ini ada 2 yang saya dan saudara akan pelajari. Dasar kita beriman teguh kepada Tuhan, apa dasarnya? Kan orang itu kalau percaya pasti ada dasarnya. Orang itu dia benar-benar punya prinsip, punya keteguhan hati. Karena kenapa? Karena dia ada dasar. Ada sesuatu yang dia pegang. Dasar kita pada hari ini terletak pada 2 bagian kebenaran firman Allah. Di situ dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Yang pertama, dasar pengharapan dan iman kita kepada Tuhan sebagai orang percaya yang pertama adalah lapar dan haus akan apa? Akan kebenaran. Jadi dasar kita melayani Tuhan, mengiring Tuhan adalah yang pertama, yaitu kita lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan Tuhan. Saudara tahu, tanda lapar dan haus bagi jiwa kita secara fisik itu pertanda bagus. Tapi lihat orang yang malas makan, minum juga kurang, ini pasti tidak sehat dia. Karenanya kita minta pertolongan ke dokter. Dokter berkata, saya berikan vitamin supaya dia ada nafsu makan, gairah. Saudara lihat ketika anak-anak atau saya dan saudara tidak ada gairah makan, nafsu makan tidak ada, orang makannya malas, itu berarti kesehatannya terganggu, fisiknya nggak baik. Tetapi kalau saya dan saudara memiliki rasa lapar dan haus secara fisik, itu pertanda kita bagus, berarti normal. Kenapa? Karena kita rasa lapar dan haus. Sama juga secara pengertian dalam kerohanian kita, kalau kita memiliki rasa lapar, rasa haus akan Tuhan, haus ibadah, cinta akan persekutuan, berarti rohanimu bagus. Jangan orang mah hari Minggu juga tidak pusing, dia santai-santai di rumah. Ini berarti kerohaniannya buruk ini. Kerohaniannya gak sehat. Orang yang ada kegiatan pelayanan,
ada ibadah di gereja tetapi dia merasa diri santai, dia merasa diri seolah-olah tidak ada apa-apa. Berarti kerohaniannya juga perlu dipertanyakan. Tapi coba kalau saya dan saudara ada rasa cinta dan rasa haus akan Tuhan, kita memiliki gairah dalam melayani Tuhan. Saya dan saudara mesti rindu kebenaran firman Tuhan. Tadi dikatakan orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Saya dan saudara mesti cinta akan kebenaran. Kita cinta mendengarkan firman Allah. Kita cinta di dalam mendengarkan khotbah-khotbah. Kita cinta ibadah. Karena orang yang selalu haus dan rindu akan Tuhan, Allah akan memberikan kepuasan padanya. Allah akan memenuhi segala hasratnya. Hasrat apa? Gairah akan Tuhan dalam jiwa. Dalam Mazmur 100 pasal 3 ayatnya yang kelima di sana dikatakan, Mazmur 103 ayat 5 dikatakan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Kita akan dipuaskan. Hari-hari ini banyak orang kehilangan jiwanya, semacam terganggu, kehilangan sukacita, kehilangan segala sesuatu. Dia merasa diri hampa. Jadi dalam jiwa ini saya dan saudara perlu diisi oleh apa? Oleh kebenaran firman Tuhan, oleh persekutuan dengan Allah. Saya dan saudara mesti diisi. Blaise Pascal, seorang bapak matematika, dia pernah berkata, di dalam diri manusia sengaja Allah menciptakan satu rongga kosong yang itu tidak bisa diisi oleh apapun, kecuali hanya Tuhan saja yang mengisi. Karenanya kita lihat orang-orang hebat, katakanlah dia kaya raya, tapi dia juga merasa diri hampa. Dia merasa diri kosong, semacam kehilangan segala sesuatu. Memang sengaja, seperti di dalam diri seseorang itu hanya Tuhan yang mampu mengisi. Dunia tidak bisa memberikan kebahagiaan. Betul, saya dan saudara bisa menikmati kemewahan dunia. Itu juga penting. Saya dan saudara betul, kita punya uang yang berlimpah juga, puji Tuhan akan hal itu. Jika saya dan saudara diberkati betul, kita bersyukur akan berkat yang Tuhan berikan pada saya dan saudara. Dengan uang kita bisa membelikan kasur yang empuk, tapi kita tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Dengan uang kita bisa membeli rumah yang mewah bertingkat-tingkat, tetapi kita tidak bisa membeli nyaman tinggal di rumah. Dengan uang kita bisa jalan kemana saja, kecuali ke surga gak bisa. Dengan uang kita bisa membeli segala macam model makanan-makanan, tetapi kita tidak bisa membeli selera makan. Jadi saya dan saudara, kita hanya patokannya pada Tuhan. Karena Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan semacam damai. Jadi yang pertama, saya dan saudara miliki rasa haus akan Tuhan. Pemazmur 119 ayat 164. Raja Daud begitu luar biasa sampai dia memiliki semacam persekutuan yang intim dengan Allah. Di sana dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 164, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Raja Daud punya persekutuan yang luar biasa. Dia seorang raja loh. Raja itu kan sibuk. Siapa bilang raja tidak sibuk? Itu orang paling sibuk. Tetapi kita melihat dia semacam punya jadwal khusus. Ada semacam schedule yang sudah ia tetapkan. Bahwa hari ini aku jumpa Tuhan, hari ini aku jumpa Tuhan, hari ini aku harus ketemu dengan Tuhan. Ini raja, orang sibuk, ngurus rakyat, ngurus negeri, tapi dia punya schedule khusus. Bahwa hari-hari yang demikian saya mesti ketemu dengan Tuhan. Kenapa?
karena dasarnya ada pada hati yang haus, lapar dan haus akan Tuhan. Di dalam pemazmur yang lain, Mazmur 42 ayat 2, dia berkata, hatiku haus seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Jiwaku haus akan Engkau Tuhan. Jadi kita belajar daripada Daud soal apa? Soal persekutuan. Kita mesti memiliki rasa haus akan Tuhan. Hari-hari ini orang kehilangan gairah ibadah, kehilangan selera, kehilangan sukacita di dalam mencari Tuhan. Di dalam khotbah ibadah pertengahan minggu di pos PI kilometer 10, di sana Bapak Gembala menyampaikan satu topik khotbah, yaitu beribadah dengan benar. Satu kalimatnya adalah, di dalam beribadah kita mesti ada sukacita. Banyak kali kan orang di ibadah itu dipaksa-paksa. Saudara mau cari Tuhan dipaksa-paksa, Anda tidak akan lihat mujizat. Karena perjumpaanmu dengan Allah adalah dasar daripada sebuah paksaan. Bayangkanlah jika ada dua pasangan, entah dia wanita dengan seorang pria. Mereka jika hendak mau menikah, jika dasar pemaksaan tidak akan jadi pernikahan. Banyak kali kita lihat si pengantin pria sudah lari. Kenapa? Karena bukan atas dasar cinta, bukan atas dasar suka sama suka. Pengantin perempuan kabur dengan apa? Dengan baju pengantin, dia lari keluar dari apa? Pelaminan. Banyak kali itu yang kita lihat. Ternyata waktu dicek dia nggak cinta pasangannya yang itu, karena dipaksakan. Coba saya dan saudara, Allah tentu nggak suka. Saudara juga datang karena atas dasar pemaksaan, atas dasar paksa. Kita tidak akan lihat mujizat, kita tidak akan lihat berkat Allah. Tapi coba kalau dengan kesungguhan hati, ketulusan. Banyak kali saya dan saudara melayani Tuhan, kita cari Tuhan hanya karena lihat perasaan orang. Kita lihat perasaan tetangga, bukan perasaan Tuhan, bukan hati Tuhan yang saya dan saudara perhitungkan dan kita lihat. Kita kan banyak kali hanya karena malu dilihat tetangga, hari Minggu tidak ibadah. Kita jaga perasaan orang, melayani Tuhan karena kita lihat manusia, bukan kita lihat Tuhan. Sehingga hari Minggu saudara pangku kaki di rumah, lalu tetangga lihat saudara dan berkata, kakak, ini hari Minggu. Kakak Kristen apa bukan sih? Saya Kristen. Adek, tidakkah kau lihat anting ini adalah anting yang berbentuk salib? Ini pertandaku Kristen. Kau sudah tahu setiap hari namaku dipanggil siapa? Dipanggil Maria. Berarti kau tahu kan? Dengan nama itu berarti aku aku Kristen. Tapi karena kau bilang ini hari Minggu, ya oke lah, maka aku datang sembahyang. Terima kasih adik sudah ingatkan saya. Bayangkan, mau cari Tuhan harus ada yang ingatkan. Maka saudara ganti baju, tukar pakaian dan pergi sembahyang. Tapi coba kalau saya dan saudara atas dasar cinta kepada Tuhan, kita sudah tahu. Di malam Minggu kita sudah siap diri. Bukan kata malam Minggu ronda, tidak tahu diri entah jalan kemana. Sudah tahu kalau besok pelayanan, saudara sudah harus siap diri. Malam Minggu bukan ronda, malam Minggu sudah setrika baju. Kau siapkan sepatu. Baju apa yang kau mau pakai, siapkan yang terbaik. Baju yang mau dipakai. Mohon maaf nih, Bapak Gembala sudah duluan. Tadi Bapak Gembala Bapak Gembala sudah duluan ya. Ini baju ini ada dua, bukan satu ini saja. Karena kemarin Bapak Ida beli dua. Berkata Bapak Gembala pilih mau warna yang mana. Tadi malam juga beliau inbox, Bapak Gembala mau pilih warna yang mana. Tapi Bapak Gembala ini sebenarnya simpang siur dan dilema. Bapak Gembala pilih yang sedikit keemas-emasan. Tapi tadi datang Bapak Talatu bilang, aku mau yang suka yang warna ini. Ya astaga, jadi aku bingung ini. Jadi saya serahkan sajalah sama Bapak ini. Jadi Bapak Gembala sudah duluan.
Jadi oleh sebab itu hari Sabtu kita siap diri. Kenapa? Karena kita mencari Tuhan dengan dasar cinta cari Allah. Apalagi saudara yang mendapatkan jadwal untuk melayani, saudara siap diri. Pokoknya malam minggu itu adalah malam kekudusan bagimu. Kau jaga diri baik-baik. Pokoknya jangan bikin salah, jangan bikin apapun, jangan bikin dosa. Haleluya. Karena besok akan tampil berdiri melayani. Adik-adik muda mau singers itu harus jaga hidup baik-baik. Mau melayani apapun, singers kah, bawa persembahan kah, berdiri melayani tamu kah, melayani jemaat di pintu, kau jaga hidup baik-baik. Jangan bikin salah. Kita jaga kekudusan. Ada amin adik-adik muda. Jadi malam minggu siap diri. Benaya bilang jangan ya Dea, jangan ya. Kalau malam minggu harus siap diri. Jangan bikin hal-hal yang lain. Jangan ya Dea, jangan. Itu Benaya bilang. Haleluya. Jadi saya dan saudara mari. Raja Daud begitu luar biasa, begitu cinta akan Tuhan, sampai dia hidupnya benar-benar dekat dan lengket kepada Allah. Siapa lagi orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan? Daniel misalnya. Di dalam Daniel pasalnya yang ke-10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Daniel kita lihat begitu dekat dengan Allah. Selain Daud ada Daniel. Daniel 10 ayat 1 sampai 3. Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsasar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicamkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Begitu cinta Daniel sampai satu hari bisa 2 kali dia jumpa Allah. Dia berdoa menghadap Tuhan, bahkan dia pernah puasa, tidak makan, tidak minum selama 3 minggu, 21 hari. Karenanya Daniel begitu dekat dengan Allah, sampai Allah menyatakan penglihatan, menyampaikan maksud Tuhan kepada lewat Daniel. Tidak terkecuali raja sekalipun. Raja Kores meminta pendapat kepada Daniel. Bayangkan raja meminta pendapat soal negeri ini bagaimana, ada kesusahan kah? Tanya sama Daniel. Kenapa? Karena dengan hikmatnya orang bergaul intim dengan Allah, dia akan pasti dipenuhi hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, kata Amsal. Jadi kalau kita takut akan Allah, meskipun kita tidak sekolah tinggi, menyandang gelar SPD, SH, MTH, tidak perlu. Asal kita dekat saja dengan Allah, maka saya dan saudara diberkati Tuhan dengan hikmat. Kita seperti profesor, kita ngomong, orang bergelar pun heran. Orang yang sekolah tinggi pun heran mendengar omongan kita, mendengar kita pimpin ibadah, mendengar kita pimpin pujian. Kenapa? Karena saya dan saudara takut akan Tuhan. Kita hidup takut akan Allah, kita pasti akan diberkati Tuhan. Jadi miliki rasa haus akan Allah. Saudara mesti cinta Tuhan. Beribadah jangan dipaksa-paksa. Atas dasar hati, atas dasar cinta kepada Allah. Tidak perlu mama bangunkan engkau sampai ancam pakai rotan, bangun, kalau tidak ini akibatnya. Tidak perlu. Pokoknya saya dan saudara berdiri sendiri. Kita datang melayani Tuhan. Kita sama-sama cari Tuhan. Melayani Tuhan, cari Tuhan, jangan lihat manusia. Kita lihat Tuhan. Sebab kalau saudara melayani lihat manusia, saudara pasti kecewa. Saudara pasti akan tersinggung. Tapi mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita lihat Tuhan yang besar. Dia Allah yang memberikan kita ketenangan. Sama seperti ilustrasi Bapak Gembala, seorang ibu yang
Dia berkata kepada Bapak Gembala, kepada hamba Tuhan yang ada di gereja, dia berkata, Om Pendeta izin, hari ini juga saya proklamirkan dan saya nyatakan saya keluar dari gereja ini. Apa yang terjadi, Ibu? Karena saya melihat orang-orang di dalam gereja ini semua tidak beres, saya tersinggung. Saya lihat kawan-kawan seiman ini semua hidup tidak betul. Jadi saya lebih baik keluar saja dari gereja ini. Saya tidak mau melayani Tuhan. Oke, sebelum ibu keluar, kata pendeta, pegang gelas ini. Aku isi air. Lalu kau putar 3 kali keliling gereja. Jangan sampai biarkan air ini tumpah dan berkurang. Kau keliling gereja minimal 3 kali. Lalu kembali kepada saya, aku periksa airnya berkurang tidak dalam gelas, dia tumpah tidak. Oke, itu mah gampang, akan aku lakukan. Maka ibu ini pegang gelas yang berisi air, dia putar gereja. Sebelum keluar gereja dia dapat tugas ini dulu. Sampai ini sudah, Om Pendeta. Oh bagus, airnya tidak berkurang. Kenapa airnya tidak berkurang? Apa yang kau lakukan? Karena saya fokus kepada gelas dan air, jangan sampai dia tumpah. Begitu juga Anda. Kalau kau fokus sama manusia, kau kecewa. Tapi fokus sama Tuhan. Saat kita hanya fokus sama manusia, kita gampang kecewa. Tapi coba kalau perhatian kita hanya kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Karena Tuhan sanggup menghibur kita yang susah. Dia memberikan kekuatan kepada kita yang lemah. Tadi firman Allah menjadi baru seperti pada burung raja. Yang terakhir, dasar hidup orang beriman itu terletak pada apa? Orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Lalu yang kedua, di situ dikatakan dalam pasal 5 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7, berbagailah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang pertama, lapar dan haus akan Tuhan. Yang kedua, miliki kemurahan hati. Kemurahan hati ini saudara tahu ini adalah sifat dan karakter Allah. Biasanya anak-anak akan mewarisi sifat daripada orang tua, entah itu bapak ataupun mama. Saudara perhatikan anak-anak saudara. Ada tidak anak-anak saudara mewarisi karakter saudara? Pasti ada. Baik dia yang laki maupun yang perempuan. Itu kita lihat itu, wah luar biasa. Mendominasi sekali. Lebih besar sekali karakter orang tua yang paling diikuti anak-anak. Siapa yang menjadi bapak kita? Bapak kita adalah Tuhan. Jadi karakter Tuhan itu adalah murah hati. Saya dan saudara memiliki kemurahan hati. Karena itu adalah karakter daripada Yesus Kristus. Jadi kalau Bapa di surga murah hati lalu kita suka simpan dendam, berarti kita bukan anak Tuhan. Kalau kita suka iri hati, bukan murah hati, tapi kita iri hati, berarti kita bukan mewarisi karakter Allah. Bapa di surga jujur, tetapi kita menipu, wah itu berarti kita bukan mewarisi karakter Bapa. Firman Allah berkata, iblislah bapamu, karena iblis adalah bapa dari semua pembohong. Jadi karakter daripada Kristus harus nampak pada kita. Orang yang murah hati, kita belajar dari Daud lagi. Dalam 1 Samuel pasal 25 ayatnya 14 dan seterusnya. Di sana dikisahkan ada seorang yang bernama Nabal, orang kaya raya. Satu kali Daud dia berkemah di sekeliling atau di wilayah di mana di padang penggembalaan yang sedang dikerjakan oleh pegawai-pegawainya Nabal atau orang-orangnya Nabal. Orang-orangnya Nabal ke sana beri laporan kepada Nabal, bos, kami selama di padang penggembalaan kami aman, dijaga oleh Daud dan orang-orang. Mereka seperti jadi pagar bagi kami. Mereka melindungi kami. Daud kirim pesan lewat bawahannya, tolong sampaikan kepada Nabal, kita lapar, bisakah berikan kami makan dan minum? Karena kami telah bermurah hati menjaga anak-anak buahmu sedang dalam padang penggembalaan. Kami tidak ganggu mereka, kami juga tidak curi domba-domba. Kami jaga semua gembala-gembala.
Daud kirim pesan ke sana kepada Nabal orang Karmel itu. Anak buah Daud ke sana waktu memberikan laporan untuk minta makan dan minum. Nabal berkata, siapakah anak Isai itu? Nabal memaki-maki, bayangkan. Tidak tahu berterima kasih. Laporan masuk lagi kepada Daud, raja, mohon maaf, Nabal menolak semua permintaan raja. Bahkan dia mencaci maki raja. Oke, sarungkan pedangmu, kita ke sana bunuh dia. Di tengah jalan untung ada Abigail, istri daripada Nabal yang bijaksana. Mohon maaf tuanku, jangan hiraukan Nabal. Demikianlah namanya Nabal dan bebal orangnya. Tidak usah hiraukan dia. Daud bermurah hati, tidak jadi membunuh dia. Jadi penuh pengampunan. Saya dan saudara kita belajar seperti Kristus. Murah hati ada pada pribadi Kristus. Bahkan murah hati ini masuk dalam 9 buah roh. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan. Jadi kita miliki ini. Saya dan saudara miliki, yaitu kemurahan hati. 1 Korintus pasal 13 ayat 4 firman Allah berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi kasih, kemurahan hati, orang yang bermurah hati, orang yang paling dia pasti tidak sombong, orang yang rendah hati. Firman Allah berkata, Allah merendahkan bagi mereka yang meninggikan diri dan meninggikan bagi mereka yang merendahkan diri. Jadi saya dan saudara, kita miliki kerendahan hati. Karena kerendahan hati ini adalah karakter daripada Yesus Kristus. Kasih itu murah hati, dia tidak cemburu dan dia tidak sombong. Apa yang harus kita banggakan dalam hidup ini? Apa yang harus saya dan saudara tonjolkan dalam hidup ini? Kita belajar rendah hati. Jangan baru diberkati sedikit saudara sudah sombong. Gaya bicara sudah jadi lain, gaya jalan pun sudah jadi lain, bahkan gaya duduk pangku kaki pun sudah jadi lain. Jangan. Kita mah biasa-biasa saja. Makin diberkati Tuhan makin rendah hati. Haleluya. Makin dipakai Tuhan makin rendah hati. Siapa yang harus ditinggikan? Yesus. Yesus saja yang harus ditinggikan. Jadi oleh sebab itu saya dan saudara, landasan iman kekristenan kita labuhkan pada 2 hal ini. Rasa haus dan cinta akan Tuhan, dan yang kedua adalah kemurahan hati. Mari miliki 2 hal ini penting. Saudara berdoa supaya saudara terus haus dan rindu akan Tuhan. Karena pelayanan itu harga mati. Pelayanan itu bukanlah prinsip perusahaan sehingga kita harus hitung untung dan rugi. Pelayanan itu adalah pengabdian. Itu adalah kita sampai dipanggil pulang oleh Tuhan melayani. Jadi tidak ada kata puas dalam pelayanan. Pokoknya kita haus terus, kita rindu terus. Kita tidak bisa berkata Tuhan sampai di sini, Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong kami. Tidak, Tuhan tolong kami terus sampai kami tutup mata. Kita memiliki rasa haus terus akan Tuhan. Jadi mari saya dan saudara melayani, memiliki kerinduan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sebentar masuk.